selamat datang di sosialisasi penggunaan internet sehat dengan memanfaatkan internet, Google dan media sosial guna pencegahan konten hoaks pada Karang Taruna Desa Sidorukun. Sebelumnya, saya sebagai perwakilan dari mahasiswa Sistem Informasi UPN di sini mengucapkan terima kasih yang sangat-sangat banyak sekali kepada teman-teman dari Karang Taruna Sidorukun karena telah mampu hadir dalam acara malam hari ini dan mau diajak bekerja sama dengan kami sebagai pemenuhan nilai penugasan kami. Mungkin uh, ini nanti acaranya berjalannya adalah dengan yang pertama ada tiga sesi. Yang pertama adalah sesi sosialisasi dan yang kedua nanti adalah sesi kuesioner, pengisian kuesioner dan yang terakhir yang kedua diskusi tanya dulu. Terus yang ketiga adalah foto bersama dan yang terakhir adalah pengisian kuesioner. Mungkin itu aja dari kami. Uh, dari Mas Putra selaku perwakilan dari Karang Taruna Desa Sidorukun udah siap, Mas? Iya Mas, sudah siap. Oke, terima kasih. Ini nanti teman-teman dari UPN waktu presentasi sama sekalian perkenalan diri ya? Iya. Oke, sip. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Bagus Siki Prasetyo. Saya selaku ketua dari kelompok 5 yang melaksanakan pengabdian masyarakat dan sosialisasi di Desa Sidorukun. Lalu ada teman saya Niputu Jenny Maharani di sebelah kiri, lalu ada Muhammad Fahri Ali Haidar paling kiri, lalu di sebelah kanan saya ada Yusman Zulfandra dan di paling kanan adalah Media Jatuh Dewa. Oke, lanjut. Berikut adalah pokok bahasan dalam malam hari ini. Yang pertama adalah internet dan sosial media, yang kedua adalah dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari internet dan sosial media, yang ketiga adalah cara menghindari dari dampak negatif yang ditimbulkan dari internet dan sosial media, dan yang terakhir adalah hoax dan pencegahannya. Oke, lanjut. Oke, ini ada semacam kutipan ya, akan saya bacakan. Kebohongan yang dilakukan satu orang tidak akan mudah untuk membuat orang lain percaya. Namun kalau 1 juta orang yang berbohong secara bersama-sama, maka orang lain akan berpikir untuk lebih mempercayai kebohongan tadi. Ini semacam kutipan kenapa kita harus menyimak. Oke, untuk sesi pertama silahkan baginya siapa? Sesi pertama akan dibawakan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Jenny Maharani dan saya akan membawakan materi bagian 1 yaitu internet dan sosial media. Next. Oke, sebenarnya sebelumnya saya tidak akan menyampaikan banyak tentang internet dan sosial media karena saya tahu peserta di sini pasti sudah menggunakan internet dan sosial media itu sendiri. Tapi secara definisi, internet sendiri dapat diartikan sebagai sebuah sistem global jaringan komputer yang saling menghubungkan antara satu dengan yang lain di seluruh penjuru dunia. Sedangkan sosial media sesuai dengan namanya, yaitu media online yang mendukung interaksi sosial. Next. Nah, kita bisa melakukan banyak hal ya di internet, mulai dari bermain game, chatting, online shopping, nonton film, dan lainnya. Next. Nah, ini adalah survei jumlah pengguna internet yang digunakan oleh orang Indonesia berdasarkan Hootsuite Survey dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Hasilnya selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di tahun 2021 sendiri, terlihat bahwa ada sekitar 200 juta lebih orang Indonesia yang telah menggunakan internet. Itu kalau dapat dipresentasikan sebagai berikut, yaitu 75% orang Indonesia telah menggunakan internet. Next. Nah, ini adalah suatu ilustrasi bagaimana internet mengubah suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Misalnya dalam hal berbelanja. Dahulu orang-orang berbelanja secara offline karena belum ada online shopping dan semacamnya, maka orang-orang akan langsung belanja ke toko yang dituju.
dengan kelebihan yang ditawarkan apabila belanja offline, yaitu lebih aman dan pelayanannya lebih mudah. Sedangkan bagi para penjual, ada terdapat beberapa kekurangan apabila menjalankan suatu perbelanjaan secara offline. Yang pertama, perlu modal besar dan tempat fisik. Dan yang kedua, barangnya terbatas. Sedangkan zaman sekarang, di mana online shopping itu sudah sangat tersebar luas, nah itu sebenarnya memiliki banyak keuntungan. Di antaranya tidak perlu tempat, produk yang lebih bervariasi, harga yang relatif lebih murah. Namun juga terdapat sisi negatif dari berbelanja secara online ini, yaitu dalam segi keamanan. Keamanannya tidak seaman saat belanja secara offline. Next. Internet sudah mengubah cara kehidupan sosial dengan munculnya media sosial atau sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Next. Nah, ini adalah perkembangan media sosial dari tahun 2002 hingga sekarang hingga tahun 2020. Awalnya dimulai dari Friendster tahun 2002, kemudian ada Facebook di tahun 2004, ada YouTube yang muncul di tahun 2005, lalu Twitter yang muncul di tahun 2007, Instagram yang muncul di tahun 2010, Snapchat yang muncul di tahun 2011, dan TikTok yang muncul di tahun 2020. Next. Nah, seberapa sering orang menggunakan internet dalam sehari? Nah, ini adalah hasil survei yang menunjukkan rata-rata waktu orang Indonesia adalah pengguna internet. Nah, yaitu 8 jam dalam menggunakan internet, seperti aplikasi search engine, yaitu Google, Mozilla, Firefox, dan lain-lain. Kemudian 3 jam waktu untuk menggunakan sosial media, seperti Instagram, Facebook, atau Twitter. Nah, kemudian 1 jam waktu digunakan untuk bermain game, dan 1 jam lagi untuk digunakan edukasi, seperti Google Classroom, kemudian quizzes, dan yang lainnya. Nah, kita dapat lihat bahwa banyak orang Indonesia, sekitar 75% dalam menggunakan internet dengan spending time atau waktu penggunaan yang cukup banyak, yaitu 8 jam. Ini dapat kita simpulkan bahwa penyebaran informasi itu dapat tersebar secara luas dan cepat. Nah, namun tentunya memiliki dampak positif dan negatif dari penyebaran informasi secara luas dan cepat tersebut. Nah, untuk dampak positif dan negatif akan dijelaskan di bagian berikutnya oleh teman saya. Oke, kita telah memasuki ke bagian kedua, yaitu dampak positif dan negatif dari internet dan juga sosial media. Next. Oke, dampak internet. Keberadaan internet sendiri itu secara langsung atau tidak telah membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari ya. Sejak awal diciptakan itu, internet emang udah bertujuan untuk mempermudah pekerjaannya manusia, tak terkecuali bagi kita yang ada di Indonesia. Nah, bukan hanya untuk mempermudah pekerjaan, masyarakat Indonesia itu menggunakan internet untuk banyak hal. Antara lain juga memperluas pergaulan, mencari hiburan, menggunakan pekerjaan tambahan. Namun pasti akan ada dampak internet baik yang positif maupun negatif. Nah, berikut ini akan ada penjelasan mengenai dampak positif dan juga negatif yang ditimbulkan. Next. Oke, tiga yang pertama adalah dampak positif yang ditimbulkan dari internet. Yang pertama adalah menambah wawasan dan pengetahuan. Kita tahu sendiri di internet ini merupakan sumber yang sangat besar, bahkan masif gitu, mengenai banyak sekali bidang ilmu pengetahuan yang bisa dicari di sana, mulai dari sosial humaniora sampai teknologi, semuanya di sana. Sejarah sampai ilmu eksak, semuanya bisa dicari di sana gitu. Nah, lalu yang kedua adalah menjadi media komunikasi. Internet secara luasnya dan secara khususnya melalui sosial media membantu masyarakat, khususnya itu dalam berhubungan yang jauh gitu, menghubungkan yang jauh menjadi dekat dengan adanya internet ini. Lalu yang ketiga adalah mudahnya transaksi dan berbisnis. Kita bisa lihat sendiri bahwa di internet ini, apalagi di tahun 2021 ini, udah banyak sekali startup yang bermunculan, apalagi e-commerce ya, yang semuanya itu merupakan platform bisnis dan juga perdagangan yang ada saat ini. Mulai dari paling simpelnya perdagangan barang elektronik, kebutuhan sehari-hari, bahkan hingga perdagangan saham semacam itu. Oke, next.
Namun adanya internet ini juga menimbulkan sesuatu yang negatif tentunya. Yang pertama adalah tersebarnya informasi palsu. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap informasi di internet itu tidak semuanya ditulis oleh orang-orang yang kredibel. Ada juga informasi-informasi yang belum dapat dibuktikan kebenarannya, namun dapat dengan mudah tersebar luas. Nah, contohnya ini hoax ini tadi. Nah, lalu yang kedua, pornografi. Kita tahu sendiri ya bahwa konten seperti ini di internet itu ya ada dan cakupannya itu cukup besar gitu. Bahkan beberapa di antaranya itu bisa diakses oleh orang yang dibilang sebagai anak-anak di bawah umur ya. Ini yang menjadi perhatian kita semua ya seharusnya. Lalu yang terakhir adalah penipuan. Mungkin kita juga masih ingat tentang beberapa saat yang lalu di mana ada kasus penipuan kode OTP yang dilaksanakan melalui suatu aplikasi e-commerce dengan cara ada seseorang yang menelpon kita bahwa memenangkan hadiah atau semacamnya, lalu menyuruh untuk memasukkan kode yang ada di handphone kita. Nah, ini merupakan salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya internet, apabila kita tidak bisa memilahnya dengan baik. Oke, lanjut. Nah, secara khususnya itu ada sosial media. Nah, sosial media ini adalah suatu platform itu yang entah itu blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan sebagainya. Ini yang merupakan apa ya, semacam tempat bagi masyarakat untuk saling bercengkrama satu sama lain. Gitu. Baik secara khususnya di Indonesia, tapi secara umumnya adalah di seluruh dunia. Nah, media sosial ini dapat memiliki dampak yang positif maupun negatif, tergantung dari cara kita menggunakannya. Nah, dampak-dampaknya itu tadi adalah sebagai berikut. Next. Kemajuan. Nah, oke. Yang tiga pertama adalah dampak positifnya. Yang pertama, sebagai media penyimpanan dan penyampaian informasi. Beberapa media sosial itu memiliki suatu akun yang merupakan tempat penyebaran informasi, ya, entah itu informasi yang valid maupun yang tidak valid. Tapi yang ingin saya highlight di sini adalah informasi-informasi yang valid, katakanlah seperti Tempo, lalu ada 1% yang menjadi tempat penyebaran info-info valid, dan juga media-media penyampaian edukasi lah, seperti itu. Lalu yang kedua adalah menyambung tali silaturahmi. Oke, yang kedua ini secara khususnya adalah media sosial sebagai alat berkomunikasi, saluran berkomunikasi yang digunakan oleh hampir seluruh masyarakat di seluruh dunia gitu, yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan yang dekat. Nah, lalu apalagi di masa pandemi seperti ini, dampaknya semakin terasa karena tidak bisa dipungkiri juga teman-teman mungkin yang punya kampung halaman di sini juga nggak bisa mudik karena adanya corona, dan adanya media sosial ini mempermudah banget dalam hal komunikasi antara keluarga yang jauh gitu. Dan yang terakhir adalah mempermudah berbelanja. Ini mungkin masih ada kaitannya dengan salah satu dampak positif dari internet ini tadi. Mungkin teman-teman juga tahu kalau di medsos itu juga ada toko-toko atau akun-akun, katakanlah di sini mungkin saya ambil dari akun Instagram ya, itu yang ibaratnya memiliki bisnis masing-masing, kayak mungkin clothing atau mungkin makanan atau bahkan voucher game yang mana itu juga dijual di e-commerce. Nah, media sosial juga membantu dalam memasarkannya. Oke, lanjut. Nah, tapi ada juga dampak negatif yang terkait dengan adanya media sosial ini tadi. Terkadang yang pertama ini menjauhkan yang dekat. Terkadang saking asiknya kita berhubungan dengan keluarga yang jauh, kita malah jauh gitu sama orang-orang yang dekat. Pada waktu kita ngumpul sama orang-orang yang dekat, kita bukannya bercengkrama tapi malah
sibuk mencek HP masing-masing karena kesibukannya mungkin belum tuntas, urusan kantor, kuliah, sekolah, dan lain-lain. Tuh, yang justru menjadi tembok penghalang antara komunikasi kita dengan orang-orang yang kita sayangi, khususnya mungkin orang tua, teman, gitu, yang seharusnya waktu lagi ngumpul tapi malah main HP sendiri. Oke, lalu yang kedua, lupa waktu. Mungkin sebagian orang yang belum bisa mengatur waktunya dengan baik, belum memiliki manajemen yang baik, terkadang sering lupa gitu, karena media sosial ini juga sebagai suatu platform yang berisikan dengan banyak sekali konten-konten menarik, dan kadang banyak orang itu terlalu terpikat akan isi-isi konten-konten tersebut sampai lupa waktu, sampai lupa bahwa ada suatu hal yang lebih penting untuk dikerjakan, tapi mereka menunda-nunda karena terlalu asik dengan sosial medianya itu tadi. Mungkin bisa diambil contohnya mungkin seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan semacamnya. Lalu yang terakhir adalah rawan tindak kejahatan. Terkadang mungkin banyak juga orang itu yang mendapatkan teman baru dari sosial media gitu ya. Dan nggak jarang beberapa di antaranya itu memutuskan untuk bertemu. Nah, sayangnya uh, nggak semua orang yang ada di sosial media itu bisa kita percaya, dan bahkan beberapa di antaranya itu melakukan tindak kejahatan, sehingga ya mungkin kasusnya yang pernah jadi itu ya, yang pernah jadi booming ya, seperti halnya penipuan, lalu ada pelecehan dan lain-lain, itu yang sering kali kita temui kalau ada di media sosial. Oke, lanjut. Nah, untuk bagian sesi 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Ya, terima kasih Mas Bagus untuk penyampaian yang sebelumnya. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke bagian 3, yaitu bagaimana cara menghindari dampak negatif penggunaan internet dan sosial media. Nah, contoh pertama yaitu ada memasang filter konten yang tersedia di internet maupun sosial media. Nah, di sini kami memberi contoh dari platform YouTube, yaitu ada restricted mode atau membatasi konten yang dewasa maupun konten yang negatif yang ada di platform tersebut. Nah, untuk di aplikasi lainnya mungkin ada yang menyediakan dan juga ada yang tidak menyediakan. Nah, di situ tergantung dari pemilik aplikasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu tips for time management. Jadi di sini mengatur waktu dalam menggunakan internet maupun sosial media. Mengatur waktu antara menggunakan internet untuk kepentingan sekolah, pekerjaan, atau penting dengan kepentingan yang sifatnya hiburan. Jadi di sini kita harus bagaimana memilah waktu untuk menggunakan internet di saat kepentingan sekolah, kepentingan pekerjaan, atau kepentingan lainnya. Selanjutnya, nah ini di sini tadi sudah disebutkan oleh Mas Bagus yang kode OTP tadi di sini dicontohkan seperti pesan WA yang kayak apa, scam gitu, penipuan. Jadi jangan mudah percaya untuk menghindari penipuan atau scamming di sosial media, khususnya WhatsApp. Apabila dihubungi nomor tidak kenal, lebih baik diperiksa dahulu kebenarannya. Bisa menggunakan aplikasi seperti Get Contact. Atau bisa juga kita langsung menghubungi orang yang disebutkan dalam pesan tersebut. Jika kita kenal terhadap orang tersebut. Jika tidak, kita bisa mengecek dulu kontak tersebut atau kita abaikan saja karena kita juga tidak kenal terhadap orang tersebut. Selanjutnya yaitu hoax. Kita harus meriksa sumber informasi terlebih dahulu. Jika ada berita yang masih belum terbukti keasliannya, kita dapat mencari informasi tersebut pada sumber yang lebih terpercaya, seperti koran online yaitu Detikcom atau Jawa Pos online, untuk memastikan keaslian berita tersebut. Jadi kita tidak boleh berpatokan kepada salah satu website atau informasi yang hanya sekedar viral seperti itu. Selanjutnya yaitu
Selanjutnya yaitu ikuti atau tonton konten yang bermanfaat dan edukatif di sosial media. Nah, di sini kami mencontohkan seperti aplikasi YouTube yang yaitu channel Kok Bisa. Ada juga Instagram akubahasa.id dan lainnya. Lanjutnya, nah di sini bijaklah dalam berkomentar dan memposting di sosial media. Seperti yang kami contohkan di sini ada komentar kayak apa? Menjelek-jelekan orang atau eh, body shaming seperti itu. Jadi di sini kita mencontohkan ada undang-undangnya untuk internet itu kita tidak boleh sembarang menyebutkan bahwa orang ini begini, orang itu begitu, atau kayak ujaran kebencian lah, pencemaran nama baik istilahnya. Selanjutnya, nah di sini ada kutipan, membaca sebelum berpikir, berpikir sebelum membuat konten, dan berpikir lagi sebelum posting. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 4. Di sini saya akan menjelaskan bersama Fahri. Bagian 4 itu ada hoax dan pencegahan hoax di internet dan sosial media. Next. Nah, di sini apa itu hoax? Mungkin teman-teman semua sudah tahu apa itu hoax, tapi saya akan menjelaskannya lagi. Hoax adalah suatu informasi bohong atau palsu yang direkayasa sedemikian rupa sehingga seolah-olah benar adanya dan akhirnya dipercaya oleh masyarakat umum. Next. Di sini ada macam-macam hoax. Salah satunya satir. Apa itu satir? Satir dibuat sebagai bentuk kritik pada individu atau kelompok atas berbagai masalah yang sedang terjadi. Contohnya pada gambar-gambar di sini bisa dilihat. Kemudian misleading content atau konten menyesatkan. Penggunaan informasi untuk membingkai suatu isu atau pihak. Konten semacam ini dibuat secara sengaja dan diharapkan dapat menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi. Selanjutnya, false context atau informasi salah konteks. False context ini menggunakan informasi asli, namun disebar dalam konteks yang keliru. Umumnya, informasi yang dipakai adalah pernyataan, foto atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun konteks yang ditulis tidak sesuai dengan realitanya. Contohnya pada gambar berikut. Kemudian ada lagi false connection atau salah koneksi. Memakai caption, judul, atau sumber visual yang tidak sesuai dengan konten tulisan. Berita bohong semacam ini biasanya dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan berupa profit atau ekspos berlebih dari konten sensasional. Kasus domba ini jadi salah satunya. Gambar di kiri. Next. Kemudian ada imposter konten atau konten tiruan. Konten tiruan atau imposter konten mendompleng ketenaran suatu pihak. Mereka membuat tiruan yang terlihat seolah asli agar dapat menipu masyarakat. Contohnya pada Gojek. Kemudian ada manipulated content atau konten manipulasi. Informasi asli dimanipulasi untuk mengelabuhi bahkan memprovokasi pembaca agar percaya pada konten yang dibuat. Peristiwa semacam ini sering menimpa media-media besar yang beritanya disunting oleh tangan-tangan usil. Selanjutnya dijelaskan lagi dengan teman saya, Fahri. Baik Mas Satu, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan hoax dari Mas Satu. Selanjutnya ada fabricated content atau konten palsu. Konten dengan menciptakan informasi baru yang sama sekali tidak dapat dipercaya. Fabricated content berbahaya bila membaca tidak cermat ketika mengakses informasi tersebut. Ada banyak contoh dari fabricated content, seperti informasi lowongan pekerjaan jadi salah satunya. Next. Kemudian ada hoax virus. Hoax jenis ini biasanya berisi tentang adanya virus berbahaya di komputer
atau smartphone Anda yang sebenarnya tidak terdeteksi. Contohnya pada gambar tersebut ada notifikasi virus. Next. Lalu yang terakhir ada hoax pesan berantai. Pengguna aktif aplikasi pesan pasti sering mendapat pesan untuk melanjutkan pesan ke beberapa teman lain dengan berbagai alasan. Biasanya pesan tersebut tentang mendapatkan hadiah tertentu atau mengalami hal buruk jika tidak mengirimkannya. Seperti contoh di sebelah kanan. Ada kirimlah pesan ini ke 10 orang. Ya, itu hoax. Next. Selanjutnya ada penjelasan mengenai bagaimana cara mencegah hoax di internet maupun sosial media. Yang pertama, waspada judul berita provokatif. Kita tidak boleh terpengaruh dan selalu berhati-hati dengan judul provokatif. Sebagai contoh, yang ada pada gambar. Kita harus memastikan kembali berita tersebut di banyak sumber, bisa dari koran online, akun Instagram berita resmi, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu teliti dan cermati alamat situs dan keaslian foto. Periksa faktanya baik dari asal dan sumber berita. Kita dapat menggunakan fitur pencarian gambar di Google untuk memastikan keaslian foto. Apakah foto tersebut hasil editan atau bukan. Kemudian yang ketiga, next mas. Next. Sudah tak next. Next lagi. Oh lagi. Maaf. Nah ini contohnya. Kemudian next. Nah, foto tersebut adalah seekor kumbang moncong yang bernama Latin Eleodubus camurinocustari, famili Curconidia. Next. Nah, ini ya dapat memeriksa kebenaran suatu berita di beberapa website di bawah. Next. Selanjutnya adalah perhatikan alamat situs. Jika menemukan alamat dengan kata cermati tapi menggunakan .blogspot atau .wordpress sebelum .com, artinya situs ini mencurigakan atau merupakan blog pribadi seseorang. Web resmi biasanya memiliki domain .edu, .gov.com, .go.id, .go.id, .id, .ac.id. Namun perlu diingat eksistensi .com dan .net juga tidak aman karena domain bisa dibeli dengan mudah. Next. Nah, ini juga ada daftar situs yang terpercaya dan terverifikasi. Bisa dilihat di website pse.kominfo dan transferreport.google.com. Next. Nah, selanjutnya, jika kita menemukan berita hoax, kita dapat mengadukannya ke pihak berwenang. Langkah pertama adalah men-screenshot berita tersebut, lalu mengirimkannya ke email khusus dari Kominfo, yaitu aduancontent.mail.kominfo.go.id. Next. Nah, di website ini juga bisa, yaitu www.aduancontent.id. Selanjutnya adalah jerat hukum penyebar hoax. Yang pertama, terancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, berisi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kemudian yang kedua, dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang 19 2016. Yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Next. Nah, ini ada kata keren, stop hoax, berhenti di kamu.
Terima kasih. Bila ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Mungkin ada pertanyaan. Oke. Jadi ini buat teman-teman dari Karang Taruna Desa Sidoarukun, apabila ada pertanyaan dari materi yang udah kami sampaikan, bisa ditanyakan aja, nggak apa-apa, santai. Acaranya nggak terlalu formal kok. Jadi biar nggak terlalu tegang juga gitu kitanya. Sama mungkin Mbak Jenny bisa ngirimin link itunya, link kuesionernya biar bisa diisi sama teman-teman juga. Sambil nunggu barangkali ada yang tanya nih dari teman-teman Kartar. Oke, cek. Mungkin agak perkenalan sedikit aja Mas ya. Yang lagi ikut ini ada Mas Dodi juga, Ketua Karang Taruna, ada Mbak Anis sebagai sekretaris Karang Taruna juga. Ini ada Mas Fajar, ada sih teman-teman beberapa. Mungkin dari Mbak Anis atau Mas Dodi ada pertanyaan atau teman-teman lain, monggo. Oke, terima kasih buat infonya Mas Putra. Saya juga mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang tadi masuknya waktu itu ya, waktu pemaparan ya. Karena tadi biar waktunya juga nggak terlalu banyak. Mungkin dari teman-teman yang ada pertanyaan bisa ditanyain aja. Ini juga nih, saya kalau bisa minta tolong buat mungkin Mas Putra atau Mas Dodi ya, tadi yang ketua Karang Tarunanya. Kalau misalkan ada grupnya, mungkin link ini kuesionernya bisa disebar di situ, Mas, gitu. Biar rank yang isi juga banyak juga. Ini nanti rekaman videonya juga bakalan di-share kok dari teman-teman. Jadi bisa dilihat ulang. Gimana dari teman-teman? Apakah ada pertanyaan atau gimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, saya Dodi Irawan dari Sidorukun. Ya, yang mau saya tanyakan, bagaimana kita membedakan antara informasi yang asli sama informasi yang palsu. Sedangkan pengguna medsos kebanyakan orang-orang yang awam. Oke, itu pertanyaan pertama saya sih. Oke, mungkin dari teman-teman UPN ada yang mau nyoba jawab dulu? Atau gimana? Mungkin saya mau jawab satu atau dua ya. Oke, sip. Silakan Mas Ya. Yusman. Yang pertama ini
mungkin dari nama dan situsnya itu kayak kurang jelas gitu. Kayak yang tadi disebutkan sama Mas Ali tadi ya. Nah, sebelum .com itu kayak ada blogspotnya atau ada yang lainnya gitu. Itu kan agak kurang jelas gitu jadi websitenya. Mungkin agak bisa apa? Kurang terpercaya. Jadi bisa kita cek lagi ke website yang lebih terpercaya tadi yang seperti Detikcom atau Jawa Pos Online kayak gitu tadi. Nah, yang kedua, jika ada apa nih hoax ya tadi ya? Iya, benar ya Mas ya, hoax ya. Iya, iya Nah, hoax. Nah, kan gini ya, kan kebanyakan pengguna internet juga orang tua-tua. Nah, itu kan tidak bisa membedakan ini yang asli atau enggak. Pokoknya diserap gitu aja. oh, jadi Hmm. kayak dari orang-orang tua itu kayak di-share gitu langsung di-share gitu ya, belum. Ya, kebanyakan kan Oh, sekarang eh, kan dapat informasi broadcast dari WA, oh langsung di-share share di grup. Nah, itu kan nggak tahu kebenarannya. Nah, bagaimana kita menanamkannya atau memberi pengetahuan kepada orang-orang yang awam dengan internet itu. oh, baik baik baik. Kalau menurut saya yang yang di slide ini tadi, jadi kita harus misalnya kita tahu ya, kayak kita misalnya tahu bahwa berita tersebut hoax, jadi kita bisa langsung saja kita potong chatnya di situ, kayak oh maaf di sini saya ada klarifikasi atau apa bahwa berita yang yang bapak atau ibu share itu bahwa hoax. Jadi kita langsung kasih saja linknya yang asli atau beritanya yang asli. Nah, di situ kita bisa memotong, jadi hoaxnya itu berhenti di kita. Jadi kita yang mengedukasi mereka begitu. Menurut saya begitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan? Mungkin saya nambahin aja ya Mas Usman. Jadi kalau mungkin untuk kasusnya untuk orang tua ini, mungkin kita juga tahu ya kalau untuk orang tua ini bisa dibilang agak sedikit sulit dalam sisi pengajaran tentang hoax karena ya generasi-generasi yang udah tua itu biasanya agak sedikit gimana ya? Bisa dibilang sedikit susah dalam menerima teknologi. Jadi apapun yang ada itu langsung diserap aja mungkin tanpa dipilah terlebih dahulu. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab kita sebagai generasi muda. Apalagi mungkin di antara ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sepuh ini tadi mungkin juga ada beberapa itu yang udah punya anak. Nah, ini tanggung jawab kita sebagai anak-anaknya itu untuk mengajarkan gitu atau kalau bukan mengajarkan itu mengingatkan apabila kita tahu ada informasi yang salah dan disebar itu oh, ibaratnya kita kasih tahu kalau misalkan informasi itu tuh salah, lalu kita kasih tahu juga gimana caranya untuk apa namanya pencegahan awalnya atau ibaratnya screening informasinya supaya uh, yang hoax itu bisa sedikit terkurang gitu ibaratnya gitu. Yang pertama mungkin informasi-informasi yang disebar melalui status grup WA. Nah, bukan saya meragukan kalau informasi itu disebar melalui status grup WA ya. Cuman terkadang status grup WA ini kan apa ya namanya? Dapat itu dari hasil sebaran-sebaran dari orang-orang yang lain, orang-orang yang sebelumnya. Nah, kevalitannya atau keasliannya itu kadang juga bisa dipertanyakan. Gitu. Nah, cara yang ngasih tahu adalah kalau misalkan dapat informasi yang seperti itu, bisa kita bilang ya, atau kita ibaratnya ajarkan untuk cari dulu di internet gitu loh. Cari dulu di internet apakah ada berita yang ibaratnya itu sejalan dengan tulisan yang ada di berita yang tersebar ini tadi. Nah, biasanya kalau berita-berita yang hoax itu di internet waktu kita cari itu antara judulnya nggak ada atau ada klarifikasi kalau berita itu hoax gitu. Nah, kalau misalkan di gambar ya, untuk gambar mungkin tadi udah jelaskan juga kalau untuk hoax yang bergambar atau konten yang dicurigai sebagai hoax dalam bentuk gambar itu kita cari dulu
lewat penelusuran gambar gitu. Karena jejak digital itu kan bisa dibilang sangat-sangat luas ya, sangat-sangat luas dan keasliannya itu bisa dicari bahkan dalam kurun waktu 6 tahun yang lalu gitu. Nah, ini yang mesti kita uh, perhatikan lagi kalau misalkan kita menerima apapun itu situ apa namanya informasi apapun itu dari media sosial. Tuh. Mungkin untuk yang lebih mudahnya itu uh, menanamkan kecurigaan kalau informasi itu disebar lewat status gitu. Mungkin karena status ini kan terkadang postingan dari seseorang itu belum tentu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kecuali dia bisa memberikan link yang valid bahwa kalau berita ini tuh bener-bener asli gitu loh. Dari misalkan penerbitnya Tribun Kaltim ataupun tempo.com dan lain-lain gitu. Gitu sih Mas kalau menurut saya. Mungkin dari Masnya apakah menjawab dari Mas Dodi? Ya cukup sih. Soalnya cukup sih menurutku. Oke, siap. Soalnya, Terima kasih Mas. iya, soalnya kita sebagai pemuda kan bagaimana cara kita memutus hoax itu. Soalnya kita tahu sendiri dampak dari hoax itu sangatlah besar. Iya benar banget. Dan juga kadang itu yang makin memperparah hoax itu adalah informasi-informasi yang ibaratnya itu kalau saya bilang itu sebagai informasi yang menyulut kemarahan massal gitu. Ya, Contohnya iya. kayak misalkan Indonesia nih ngedatangin vaksin itu vaksinnya yang terbuat dari ekstrak 100% babi gitu. Nah, terus ada kayak di framingnya di fotonya ada boxnya vaksin, terus di sebelahnya ada gambar babi misalnya kayak gitu. Nah, ini tugas kita juga sebagai kayak pemuda untuk berpikir lebih jernih, mencerna lebih dahulu kayak bener nggak sih informasi ini? Kok apa tampaknya yang menyebarkan ini kayak antusias banget dan mencurigakan karena mungkin dari editannya mungkin ada yang kurang bagus ya. Itu yang paling kelihatan itu kalau soal editan biasanya. Penyebar hoax itu kadang editannya itu ada yang nggak rapi dan itu bisa dicurigai. Nah, terus tapi kalau misalkan editannya rapi, nah kita bisa nyarinya ya lewat misalnya ditelusuri gambarnya. Paling gampangnya cari aja di internet kayak vaksin corona dari babi misalnya kayak gitu. Kalau nggak muncul, kalau nggak ada bisa dipastikan kalau informasi itu hoax. Dan dari situ kita bisa mulai menyebarkan kalau informasi yang tersebar ini nggak benar dan sebaiknya jangan disebarkan lagi supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Betul. Oke. Oke, terima kasih dengan jawaban Mas. Oke, sama-sama Mas. Sama-sama, Mungkin Mas. dari teman-teman Carter yang lain ada pertanyaan? Oh iya, ini kalau saya boleh tahu nih mungkin nanyanya di luar konteks ya. Ini dari teman-teman Carter sendiri ini rata-rata sekolah atau udah kuliah atau malah ada yang udah kerja ya Mas? Oke. Untuk teman-teman Carter, ada yang sekolah, ada yang kerja. Ada yang kuliah juga ada. Jadi kita mencakup semua pemuda di wilayah Sidoarjo. Berarti itu ya, ibaratnya dari yang muda sampai tua ibaratnya adalah gitu. Ada, Dari yang tapi masih sekolah. Cuman gitu, apakah suatu saat bisa ibaratnya demis gitu turun jabatan dari Karang Taruna atau kalau udah sekali masuk ya nanti akan di situ terus gitu akan tetap jadi anggotanya Karang Taruna atau gimana? Jadi gini Mas ya, sebenarnya untuk Karang Taruna semua pemuda itu masuk dalam anggota Karang Taruna. Nah, untuk masalah aktif nggak aktifnya itu kan tergantung mereka. Kita di Karang Taruna tidak ada paksaan.
Karena kita di sini sosial untuk membangun desa. Oke. Terima kasih banget nih buat infonya dari ini Mas Dodi ya tadi yang tadi kata Mas Putra ketua Kartarnya ya. Ya, dengan Oh, saya ini. oke. Sebelumnya saya belum kenal, baru kenalnya kemarin berhubung aja sama Mas Putra soalnya baru Iya. kali ini kasih itu. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain barangkali ada pertanyaan atau gimana? Ini mungkin kami tunggu sampai jam 8.15 ya, 8.15 atau 8.20 ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti udah nggak ada pertanyaan lagi, kita bisa lanjut ke sesi foto bersama, terus sosialisasinya bisa diakhiri. Begitu. Jadi barangkali ada pertanyaan yang mungkin masih ganjil, bisa ditanyain aja sekarang. Oh iya. Mungkin sedikit tambahan Mas ya. Kalau boleh untuk materinya bisa di-share ke teman-teman juga. Oh, boleh. Mbak Jenny mungkin bisa itu nge-share lewat Mas Putra mungkin ya? Iya, nanti saya share ke teman-teman yang lain. Terima Ya, kasih, baik. Mas. Jadi nanti setelah acara selesai akan di-share untuk ini PowerPoint-nya sendiri dan juga akan di-share link YouTube dari penyampaian materi sosialisasi hari ini. Jadi gitu, Mas. Oke, Mbak, siap. Oke, terima kasih Mas Putra. Mungkin dari teman-teman barangkali ada yang mau nanya nih, silahkan. Kita masih ada waktu kira-kira 18 menit lah ya, masih lama banget nih barangkali. Ada yang mau dikepoin. Mungkin ada tambahan sedikit Mas ya. Oh iya. Iya, jadi yang gini ya, mungkin ya Kak cerita sedikit ya. Jadi teman-teman Kartar ini kita lagi ya memang kita bergeraknya di sosial media ya, lagi gencar-gencarnya. Karena di teman-teman ini ada program, kita sudah mulai pembentukan Darwis, salah satunya di teman-teman Kartar ada wisata mangrove, itu di kelompok nelayan juga. Terus di teman-teman Kartar sendiri juga ada budidaya jamur. Nah itu kan memang kita berhubungannya dengan internet ya, apalagi dengan berita hoax dan lain sebagainya, fungsi positif dari internet dan lain sebagainya seperti itu. Jadi untuk teman-teman mungkin untuk internet atau sosial media sendiri, saya yakin setiap hari pasti pegang lah. Minim mungkin ya 6 sampai 8 jam per orang. Mungkin yang saya tanyakan di sini, ini nih Mas, kita kan apa ya? Mungkin kalau anak-anak muda kan lebih kayak gimana sih? Kita lebih kayak e-commerce, berbelanja. Nah, takutnya kan seperti banyak kebanyakan kan kita transfer dulu baru barangnya datang. Nah, biasanya itu kita kan belum tahu nih untuk kualitas produk dan lain sebagainya. Kalau memang pakai web kayak Lazada, Shopee dan lain sebagainya, mungkin ya adalah untuk apa filternya sendiri dari mereka. Cuman kan terkadang kan kita nggak bisa
iya juga ya untuk kualitas dan hasilnya. Kalau dari komen atau penilaian aja, kita ya makanya dari situ gitu loh. Kalau memang dari apa ada tips dari teman-teman UPN ini ya buat teman-teman ya sering-sering untuk belanja. Terus gimana sih untuk istilahnya promosi yang baik dan benar lewat sosial media atau internet untuk biar program-program teman-teman untuk yang masalah wisata mangrove dan lain sebagainya ini bisa berjalan dengan lancar. Itu aja sih Mas yang saya tanyakan. Mari ada jawaban. Oke, ini mungkin saya ulangi lagi pertanyaannya tentang promosi di ini ya Mas ya, menggunakan media internet ya, khususnya media sosial gitu ya. Iya, tentang promosi untuk media sosial dan ini tips untuk e-commerce Mas. Atau mungkin memulai bisnis di e-commerce itu seperti apa sih yang lebih baiknya gitu, biar terpercaya sama pelanggan dan lain sebagainya. Oke. Mungkin kalau beberapa tips dari saya, mungkin ini teman-teman juga bebas untuk nambahin. Mungkin beberapa tips dari saya ini, gini Mas, kalau dari bisnis apalagi lewat sosial media ya, yang paling penting itu yang pertama itu visual, dari sisi visual gitu. Jadi pengambilan angle-nya produk itu penting. Gimana caranya kita di sini itu memastikan kalau produk yang ditampilkan sebagai barang yang kita pasarkan tadi itu terlihat bagus, menawan dan berkualitas gitu. Nah, setelah dan yang pasti juga orisinil gitu. Karena kalau nggak orisinil jelas itu udah mengurangi kepercayaannya konsumen nantinya ke kita. Nah, terus selain itu paling mudah yang kedua adalah kita emang memasarkannya lewat yang paling dekat dulu. Kita gunakan masyarakat sekitar, ibaratnya kita pengenalan produk dulu, pengenalan produk ke masyarakat dan sebagainya. Yang ibaratnya itu, ibaratnya kami punya produk baru kayak gini, dan bisa dibuktikan kualitasnya secara kualitas itu baik dan sebagainya dan lain-lain gitu ya. Nah, paling mudah itu yang pertama itu emang word of mouth. Jadi lewat mulut nih. Nah, dari pelanggan yang pertama, pelanggan yang kedua, misalnya kan membeli produk dari Masnya gitu terus, wah ternyata produknya bagus nih, bisa nih untuk dikembangin. Terus mereka bilang ke teman-temannya atau ke masyarakat lewat temannya, oh aku ada kenalan yang jualan misalkan produk apa, misalkan kayak olahan ikan gitu, olahan seafood gitu, enak nih di sini, harganya terjangkau, misalkan yang diangkat di situ adalah harganya terjangkau dan rasanya enak. Nah, dari situ akhirnya nyebar dan kita bisa gunakan ini tadi sebagai media pemasaran juga, misalkan testimoni katakanlah. Emang kalau misalkan dari media sosial ya, apalagi kayak Instagram gitu atau Twitter gitu, yang bisa kita gunain ya ini Mas, testimoni sama visualnya produk itu penting. Testimoni, visualnya produk, terus apalagi kalau lewat Instagram itu biasanya feed IG-nya itu yang eye catching, yang rapi. Nah itu bisa nambah kayak kepercayaan diri orang yang mungkin akan berbelanja ibaratnya di kita. Tapi kalau di e-commerce atau misalkan kita pasang barang di Lazada atau di Shopee itu ya lebih mudah lagi, malah lewat gambar aja ibaratnya, lewat visual dulu, pasang gambar yang bagus dan lain-lain. Terus kita dapat pelanggan pertama datang ngasih review, terus lama-kelamaan ya itu berjalan dengan sendirinya aja. Intinya kalau yang kita jual ini emang berkualitas, ya orang orang kemungkinan besar akan tertarik gitu sama produk kita gitu. Gitu sih dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditambahin? Oke, saya akan menambahkan ya untuk yang promosi di sosial media maupun e-commerce. Kalau misal ada dana lebih gitu, mungkin bisa pakai fitur iklan di Instagram maupun fitur iklan di media sosial yang lainnya. Kan sekarang juga banyak online shop ataupun promosi pariwisata
semacam itu menggunakan fitur Instagram, fitur iklan Instagram, iklan Facebook, ataupun iklan media sosial lainnya. Ataupun mungkin juga bisa seperti mengundang gitu ya para selebgram yang khususnya ada di Kota Gresik ini, dan bisa juga mungkin mengajak bekerja sama dengan Instagramnya Info Gresik, kan followernya juga lumayan banyak, jadi jangkauannya juga bisa lebih banyak sehingga bisa lebih dilihat oleh banyak orang ya, wisata atau bisnisnya itu sendiri. Terus juga kalau e-commerce juga bisa memanfaatkan fitur promosi atau iklan juga itu tersedia di berbagai e-commerce, tapi memang untuk promosi seperti yang saya sebutkan ini membutuhkan dana yang lebih gitu. Tapi setidaknya uh, kita mengeluarkan dana untuk promosi ini pasti akan mendapatkan hasil yang worth it gitu ya, kayak seimbang dengan apa yang kita keluarkan. Sesuai apa yang tadi dikatakan oleh teman saya bagus, jika kita emang menjual sesuatu yang berkualitas, maka itu pasti akan dilihat oleh orang, akan membuat banyak orang tertarik. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih tambahnya buat Mbak Jenny. Ini Mas Yusman mau ada tambahan lagi apa gimana? Ya, saya mau nambahin sedikit aja sih. Oke, oke, boleh, boleh. Eh, yang paling gampang menurut saya untuk e-commerce ya, untuk mendapatkan rating yang bagus itu kita bisa dimulai dari share feed IG dan juga share ke teman-teman kita sendiri sih. Jadi kayak gimana ya? Kayak masa teman sendiri nggak mau membantu gitu. Jadi kayak mungkin ada teman yang bisa membantu atau bagaimana kita bisa meminta tolong untuk misalnya membeli barang tersebut atau memberi rating saja sudah sangat membantu menurut saya. Ya, itu aja sih dari saya. Oke, makasih Mas Yusman. Gimana dari Mas Putra barangkali cukup atau ada sedikit kurang nih? Udah cukup ya, Mas? Oke, mungkin ini untuk menurut waktu aja dari teman-teman Karang Taruna sama ini teman-teman dari UPN mungkin bisa on cam ya, supaya kita bisa ngedokumentasiinnya sekarang. Ya, sesi foto bersama nih ibaratnya nih. Karena udah di penghujung acara juga. Jadi kayaknya nggak perlu lama-lama nunggu sampai jam 8.15 juga deh. Gitu. Mas Jason mungkin ini bisa di apa namanya slide-nya. Oh iya, iya. Oke. Oke, ini mungkin dari teman-teman Karang Taruna bisa on cam nih, Mas, Mbak, buat dokumentasi dari sosialisasi malam hari ini. Mungkin dari Mas Putra juga, terus ini Mas Sato, Mas Dodi. Iya, sudah, Mas. Oke, oke, siap. Hmm. Oke, ini mungkin untuk teman-teman lainnya bisa on cam atau lagi berhalangan ini? Di sini ada Mas Dodi, Mbak Dini, Mas Fajar, sama Mas Billy mungkin barangkali bisa on cam, silakan.
Oke, ini nanti yang ngambil gambarnya siapa? Mbak Jenny kah? Oh iya, nggak apa-apa. Oh ya udah. Oke. Dia Mbak aja Mbak Jenny. Silakan. Ya, ya. Oke, akan saya mulai ya. 1, 2, 3. Oke, udah bisa diakhiri. Oke, terima kasih sekali dan buat teman-teman dari Karang Taruna Desa Sidorukun yang udah hadir di malam hari ini, dan saya mewakili teman-teman juga sekalian mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila harus mengadakan malam hari juga dan materi yang dibawakan mungkin kurang jelas atau kurang berkenan buat teman-teman sekalian, dan mungkin dari segi penyampaian dan lain-lain, saya mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat mas-mbak semua. Ini saya mengingatkan aja buat kuesionernya tolong diisi ya nanti ya. Mungkin Mas Putra tolong diingetin ya teman-teman reporter ya. Ya, siap. Oke, siap. Terima kasih. Nanti materinya sama videonya akan di-share sama Mbak Jenny lewat Mas Putra. Nanti ketemu. Oke, Mas. Ya, terima kasih Mas. Silakan boleh live bagi teman-teman reporter di sini. Ya, terima kasih banyak Mas dan Mbak semua. Oke. Mbak Jenny mungkin rekamannya bisa dimatiin. Oh ya.